jenis tanaman yang paling abadi. Kita sekali tanam, dia itu akan tumbuh terus. Dia bisa berumur sampai puluhan tahun. Buahnya akan jauh lebih banyak. Dan itu banyak sekali. Panjangnya kemana-mana semaunya dia. Dan ini nanti hasilnya juga akan lebih bagus ini. Jatuhnya itu lebih cepat dia berbuahnya. Selisihnya ya itu bisa jauh lebih cepat. Sangat lebat, sangat hijau, sangat rimbun, melampaui batas daripada para-para. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Masih kenal kan? Di sini saya mau memberi tips supaya tanaman labu siam cepat berbuah. Seperti contohnya tanaman saya ini usia kurang lebih sekitar 2 bulanan ya ini ya. Sekitar 2 bulanan, begitu sangat lebat, sangat hijau, sangat rimbun. Di sini saya mau memproning atau potes pucuk untuk labu siam. Jadi labu siam ini sudah hampir melampaui batas daripada para-para, supaya dia tidak terlalu memanjang, tidak terlalu jauh melampaui. Ini mau saya potes pucuk. Caranya begini teman-teman ya. Tujuan saya potes pucuk labu siam ini supaya labu siamnya ini tidak tumbuh terlalu jauh, yang pertama. Yang kedua, supaya tunas-tunas yang ada di ruas-ruasnya ini itu mau tumbuh memanjang dari ruas-ruasnya. Jadi dia bisa memenuhi para-para ini. Jadi nggak cuma fokus untuk memanjang saja. Jadi dia mau tumbuh dari tunasnya ini supaya dia bisa cepat rimbun, cepat berbuah. Kak, apa nggak sayang kan ini nanti kan ya apa yang dipotes itu kan juga bisa berbuah. Iya, memang ini bisa berbuah juga, tapi terlalu lama karena nanti dia akhirnya akan fokus memanjang saja. Dia tidak fokus ke ruas-ruasnya ini, tidak cepat berbuah begitu. Sebenarnya ini juga bisa memanjang terus bisa membawa buah juga, tapi hasilnya kurang banyak. Lain halnya kalau yang dipotes seperti ini, nanti dia akan fokus memanjang dari ruas-ruasnya ini, tunas dari ruas-ruasnya ini. Setelah itu nanti dia akan berbuah dari tunasnya itu. Kan jauh lebih banyak daripada cuma yang fokus dari satu batang saja. Begitu teman-teman. Untuk para pemula biasanya kurang paham ya dengan cara ini, cara pemroningan ini. Pemroningan itu ada 2 macam. Yang pertama proning pucuk atau potes pucuk itu tadi, yang kedua proning daun. Lah biasanya pemula itu kurang memperhatikan pada potes pucuk ini tadi, pemroningan pucuk ini tadi. Mereka kurang pahamnya apa? Terkadang mereka membiarkan begitu saja, menjalar terlalu panjang, menjalar terlalu jauh, tapi mereka tidak memperhatikan kondisi batangnya. Padahal dengan potes pucuk ini cabang-cabangnya itu nanti akan beranak cabang banyak sekali, dan buahnya itu paling banyak terutama di anak-anak cabang itu tadi. Mereka akan menghasilkan anak cabang yang lebih banyak dan buahnya lebih besar-besar. Biasanya pemula itu jarang melakukan potes pucuk ini tadi karena menurut mereka sayang kalau potes pucuk ini tadi. Tapi kalau buat saya sendiri ya ini, potes pucuk ini tadi itu penting buat cabang yang utama. Biar dia tidak terlalu lebat pohonnya, jadi dia fokus ke cabang-cabang yang di ruas ini tadi yang menjadi anak cabang yang nantinya mereka akan membawa bunga dan membawa buah. Seperti di sini sudah ada contohnya yang saya potes beberapa waktu lalu. Dan ini sudah mulai membawa bunga, dan ini tadi yang lainnya baru saya potes. Ini tadi saya udah potes 2 lagi setelah saya melakukan proning pada pucuknya. Setelah mereka tumbuh pada ruas-ruas batang ini nanti, baru saya akan melakukan proning pada daun. Saya cari daun yang sudah tua, daun yang sudah mulai menguning, saya cukup buang di bawahnya saja supaya menjadi pupuk. Tujuannya proning daun yang sudah tua itu yang pertama mengurangi daun yang sudah tua, yang sudah tidak istilahnya tidak berproduksi ya, kita kurangi supaya mereka lebih fokus pada bunga dan buahnya.
buat teman-teman yang kadang bertanya, kok tanaman labu siam saya tidak berbuah padahal sudah usianya sudah cukup lama, atau mungkin kok tanaman labu siam saya terlalu subur tidak mau berbuah gitu ya. Mungkin video saya ini tadi bisa menjawab pertanyaan daripada teman-teman tadi. Jadi harus dilakukan pemroningan baik dari pucuk maupun dari daun. Jika dirasa dari pucuknya itu tadi sudah dilakukan pemroningan tapi daunnya masih lebat, coba dikurangi daunnya supaya nutrisinya tadi mau masuk ke bunga dan menjadi buah yang sangat bagus. Kalau daunnya terlalu lebat memang rata-rata memang tidak mau berbuah karena nutrisinya terlalu diserap oleh daunnya. Jadi kurangi daunnya yang sudah tua-tua, sebisa mungkin hindari kesuburan pada daunnya. Lakukan pemroningan pada daun yang sudah tua. Ciri-ciri daun yang sudah tua itu sebenarnya gampang teman-teman. Dipegang gini teksturnya itu kasar, keras. Jadi ini tandanya dia sudah tua, perlu di pruning, perlu dibuang. Jadi biar dia lebih fokus ke batangnya, ke bunga dan buahnya. Memang kalau labu siam itu kalau kurang perawatan atau terkadang kita abaikan perawatan, kita asal menanam, asal memberi para-para, dibiarkan begitu saja ya memang begitu. Biasanya memang dia tidak mau cepat berbuah atau lama sekali berbuahnya. Tapi jika kita sebisa mungkin kita jaga, kita rawat, apa yang harus dilakukan supaya tanamannya itu mau berbuah begitu, iya tentunya dia juga akan memberikan hasil yang bagus juga buat kita. Pruning daun itu biasanya saya lakukan setiap 1 minggu sekali. Kalau setelah pruning pucuk ya, itu paling sekitar 3 sampai 1 minggu lah, 3 hari sampai 1 minggu itu sudah tumbuh anak cabang yang dari ruas-ruas batangnya. Seperti satu contoh ini ada yang baru saya pruning sekitar 3 hari yang lalu. Di sini, ini pruningannya. Di sini pruningannya. Ini sudah tumbuh dari anak cabang yang ini dan ini. Dan seterusnya ini nanti sudah mau tumbuh dari ruas-ruas anak cabangnya ini ya. Dan ini nanti hasilnya juga akan lebih bagus ini. Dia nanti akan meluas dengan sendirinya dan hasilnya, dan ini sudah membawa bunga loh. Jatuhnya itu lebih cepat dia berbuahnya dibanding dengan yang tidak diproning. Kalau untuk selisihnya ya itu bisa jauh lebih cepat. Kalau mungkin teman-teman yang menanam labu siam itu bisa usia setengah tahun mungkin baru berbuah. Di sini saya punya labu siam yang usianya baru sekitar 2 bulanan. Sudah mulai membawa bunga, tentunya dia sudah akan cepat berbuah. Mungkin di sini hanya dalam hitungan hari atau hitungan minggu dia sudah mulai berbuah. Untuk bibit itu saya paling bagus, saya istilahnya membuat bibit sendiri. Jadi ketika di pohon ini nanti ada tanaman yang ada buah labu siam yang sudah tua, saya biarkan dia sampai benar-benar tua. Dan kalau nanti dia sudah benar-benar tua, dia akan istilahnya kayak meletek gitu, kayak muncul tunasnya yang mau tumbuh, itu baru saya petik, saya ambil, saya taruh di bawahnya, di bawahnya, di bawah para-para ini supaya dia nanti mau merambat ke atas. Dan satu lagi, tanaman labu siam ini kan termasuk jenis tanaman yang paling abadi. Kenapa paling abadi? Karena kita sekali tanam, dia itu akan tumbuh terus. Kita tanam satu di situ di bawah ya. Walaupun nanti batang yang sudah tua, di sini ada batang yang sudah tua nanti mati, dia akan tumbuh lagi batang muda dari satu bibit yang sama. Itu kenapa bisa dibilang labu siam itu tanaman abadi. Dia bisa berumur sampai puluhan tahun, kita tinggal membuatkan para-para ini yang kokoh saja. Dia akan terus tumbuh, bisa berbuah, kita bisa memanennya setiap hari istilahnya ya. Kalau kita tidak punya tanaman labu siam tapi kita pengen menanam labu siam ya, saran saya beli
di pasar. Biasanya orang jual labu siam itu juga ada yang bibitnya sudah tua, yang labu siamnya sudah tua. Kita biarkan atau kita taruh aja di suatu tempat yang tempatnya lembab, tempatnya sejuk begitu. Nanti lama-lama dia akan tumbuh tunas sendiri. Dan itu bisa kita jadikan bibit yang bagus. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Alam Indonesia. Sampai jumpa.